Mozazi. Nah, kali ini di Diari Mozazi, Moza akan bahas tentang perjalanan touring Mozazi yang pertama yang keliling Pulau Jawa. Yups, ekspedisi Kartini pertama keliling Pulau Jawa dan mengangkat masalah isu perempuan yang ada di perjalanannya Moza. Nah, kali ini Mozazi melakukan perjalanan dari Malang sampai balik lagi ke Malang itu dengan jarak 3000 km dan ditempuh selama 2 minggu perjalanan. Karena kenapa? Karena Mozazi harus berhenti di checkpoint untuk mengangkat cerita, cari motivasi dari para perempuan yang ada di rute yang saya lewati. Ada pemecah batu, ada kuli panggul, ada difabel yang pernah touring dari Sabang, dan banyak lagi tentunya akan Moza bahas di sini. Yeah. Nah, di tahun 2015, tepatnya di bulan April tanggal 10, Mozazi berangkat dari Malang menuju ke Tulungagung. Di Tulungagung, Mozazi bertemu dengan nenek pemecah batu. Moza baca dulu nih. Nenek pemecah batu yang udah mecah batu sekitar 39 tahun di tahun 2015 ya. Jadi pengen nangis. Nama ibu ini adalah Ibu Mursinah gitu. Sekarang, kalau dulu umurnya beliau adalah 76 tahun dan beliau bekerja jadi nenek pemecah batu ini karena faktor ekonomi dan dulu pendidikannya beliau masih rendah, cuma sampai SD gitu loh. Jadinya mau kerja apa lagi? Nah, dari sini kan Moza itu kayak dapat motivasi gini. Bayangin aja, ini nenek yang udah 76 tahun tapi beliau masih bekerja jadi pemecah batu. Masa Mozazi yang masih muda tahun dulu ya, tahun 2015 Mozazi masih muda, itu Moza akan menyerah sih. Moza nggak mampu touring untuk keliling Indonesia kayak gitu. Nah, dari Tulungagung Mozazi lanjut ke Ponorogo, tepatnya di Pasar Songgolangit. Di sana ada kuli panggul. Jadinya di sana tuh ada ibu-ibu yang ngangkati, bahasa Jawanya itu ngangkatin karung-karung yang di pasar itu beratnya kurang lebih sekitar 50 kilo. Bayangin aja perempuan bisa ngangkat 50 kilo loh. Dan tahun 2015 itu per satu angkatan itu cuma 2000. Bayangin aja. Dan biasanya mereka itu 15 kali angkatan. Bayangin aja kalau 2000 dikali 15 sama dengan 30.000 sehari itu beliau dapat uangnya. Dan setelah saya tanya-tanya dan saya bertemu dengan kuli panggul perempuan itu, Mbak Sringaten, beliau cerita ya sama seperti yang di nenek pemecah batu itu, semua beliau bekerja seperti itu karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Beliau hanya sekolah cuma sampai SD, terus mau kerja apa lagi, katanya seperti itu. Nah, dari Ponorogo Mozazi juga sempat mampir di salah satu kampung yang begitu menginspirasi saya, karena dari situ Mozazi itu berani sama Amit Sewu, sama orang-orang gila, tunagrahita. Itu Moza jadi berani gitu. Karena apa? Karena di kampung idiot dan bahwa teman-teman yang dikatakan idiot tunagrahita ya, itu mereka bukan faktor tetot, faktor ini, what is this, faktor keturunan, tapi di sana adalah faktor ekonomi, ya faktor gizi. Kalau dulu itu katanya Pak Eko selaku lurah yang ada di sana. Kata Pak Eko juga, katanya sekitar 40 tahun yang lalu di tahun 2015 di sana itu terjadi krisis lah gitu loh. Jadinya mereka hanya mampu kayak makan ubi-ubian. Jadinya disitulah karena gizi yang tidak tercukupi, jadinya mereka jadi cacat bawaan lahir.
Dan sempat katanya itu adalah kampung kutukan, ada yang bilang kayak gitu. Padahal tidak, ada perkawinan yang katanya Pak Eko ya, perkawinan dari idiot dengan idiot lahirnya normal. Karena apa? Karena gizinya dipantau oleh pemerintah setempat, tentunya sama Pak Eko yang saya temuin gitu. Nah, dari Ponorogo Mozazi menuju ke Madiun dan ke Jogja. Nah, tahu nggak, ke Jogja ini Moza ketemu lagi sama hadis biker difabel yang sangat keren sekali karena beliau mampu touring dari Sabang untuk menyalurkan kursi roda gratis. Bayangin, keren kan beliau? Disinilah aku kalau ketemu sama Mbak Sri Lestari, ladies biker difabel, itu kayak sayang sebagai kakak dan salut banget ya. Dan sebelumnya juga waktu Mozazi berkunjung ke sana, Mozazi tuh salut banget sama beliau, bangga banget. Bayangin dengan kondisinya Mbak Sri yang seperti itu, yang difabel. Dan kebetulan Mozazi ke sana itu ada ibu-ibu yang bawa 2 anaknya, dan 1 anaknya itu yang besar lumpuh layu, dan yang 1 adiknya jantungnya bocor. Dan ketika saya melihat Mbak Sri Lestari itu nangis gitu loh. Dan aku bilang sama dalam hatiku ya ampun Mbak Sri gitu loh. Mbak Sri, amit saya lagi kalau Mbak Sri kondisinya seperti itu yang difabel. Mbak Sri ini mampu untuk peduli, Mbak Sri mampu untuk menangis. Tapi kenapa kita yang sempurna, kita tidak bisa peduli dengan sesama? Kita malah angkuh, kita malah egois. Apalagi di era COVID ini, kayaknya kita pengen hidup sendiri-sendiri ya gitu. Aku nggak bisa kalau istri Mbak Sri Lestari cerita perempuan hebat itu selalu pengen nangis. Terus dari Yogyakarta, setelah ketemu Mbak Sri Lestari, Mozazi menuju ke Kulon Progo. Dan di sini Mozazi ketemu sama pemanjat pohon perempuan. Bayangin aja, sehari beliau harus manjat 60 pohon kelapa. Mozazi aja nggak bisa manjat pohon kelapa ya. Dan kalau 60 pohon, oh my god, itu diambil air kelapanya, niranya untuk dijadikan gula merah. Habis itu, bentar gue baca dulu nih. Itu tepatnya di daerah Kulon Progo, di daerah itu Kokap. Dan di sana itu jalannya itu rusak ya, banyak yang rusak di daerah Kokap akibat pertambangan batu alam di Gunung Renggo. Sempat Moza itu kan ngambil foto. Moza dulu pakai kamera pocket dan kameranya gue tinggal, Moza lari terus foto gitu, karena nggak tahu lah, dulu emang merintis karir, merintis touring yang pertama itu sangat sulit sekali dan banyak cerita banget. Nah di situ Moza disamperin preman gede-gede itu. Waktu mau ke ke pemanjat pohon perempuan ini, Moza disamperin sama 2 preman gede-gede. Masih ingat itu. Ngapain Mbak? Saya mau touring. Kenapa? Mungkin dikira mata-mata atau media ya di situ itu. Jadi Moza disamperin, enggak Pak, saya cuma ngambil foto aja buat ini, jalannya rusak gitu. Oh gitu, masih ingat itu aku. Siapa ya namanya? Oh ya, untuk namanya pemanjat pohon perempuan ini adalah namanya Mbak Was. Selain jadi pemanjat pohon perempuan, Mbak Was juga jadi kuli bangunan. Jadi setelah manjat pohon di pagi hari, agak pulangnya itu beliau langsung jadi kuli bangunan. Setelah jadi kuli bangunan, Mbak Was juga
Setelah jadi kuli bangunan, Mbak Was pulang untuk kembali manjat kelapa lagi. Bayangin kan fisiknya seperti apa perempuan hebat ini. Keren pokoknya perempuan yang saya temui selama di ekspedisi Kartini pertama. Nah, di tanggal 20 April Mozazi ke Bandung. Di situ Mozazi ketemu dengan nenek di Gor Saparua. Ini ada nenek jadi tukang parkir. Beliau tinggal cuma di kotakan kecil gitu loh. Jadinya apa ya, kasihan lihat ibu yang masih semangat. Sedangkan kalau kebanyakan tukang parkir kan laki-laki, sedangkan apa itu ibu ini adalah perempuan gitu. Oh ya, ini namanya tanggal 26. Oh ya, di Bandung ketemu dengan Mak Mimin, umurnya 75 tahun, tukang parkir di Gor Saparua. Sebelumnya itu di Jogja, Mozaz juga sempat ketemu dengan kuli panggul juga di pasar apa ya, kemarin udah gue catat tapi hilang. Pasar Beringharjo ketemu dengan Mbak Perngil. Di situ juga ada kuli panggul perempuan banyak banget, dan itu aslinya bukan dari Jogja tapi dari daerah Kulon Progo kebanyakannya untuk kuli panggul. Itu sih perjalanan Moza yang sangat berkesan untuk mengangkat tentang isu perempuan yang ada di perjalanan touringnya Moza. Nah, dari situ Moza itu belajar apa ya, bahwa perempuan itu tidak lemah gitu loh. Masa sih kita yang muda kita tuh mau nyerah, padahal di sini udah banyak perempuan yang sudah tua tapi masih bekerja, perempuan yang difabel tapi beliau bisa nolong orang. Tapi kenapa kita yang sempurna ini tidak bisa touring? Cucok. Kita nggak bisa berbagi dengan orang lain, kita nggak bisa nolong. Kenapa kita masih nyerah menghadapi corona ini? Tentunya kenapa kita tidak produktif, berpikir lebih kreatif gitu. Dan seakan kita salahkan pemerintahan biasanya sekarang. Jadinya Moza mohon banget buat teman-teman tetap semangat. Ingat, masih banyak perempuan hebat di Indonesia. Masa kalian gak malu sih yang seperti itu, masih muda, cantik, dan menyerah? Malulah kalau saya sih ya, aku sih malu. Soal itu perjalanan Moza di ekspedisi Kartini yang pertama yang touring mengangkat masalah isu perempuan. Tunggu di Diari Mozazi episode ketiga besok. Oke, bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna